wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hayatus sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ragam akad nikah seperti ini batal. Maksudnya si perempuan menyerahkan dirinya kepada si laki-laki tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi. Izin minum dulu nih. Kalau batal berarti tidak punya implikasi hukum. Al-butlanu la athara fil hukmi. Berarti tidak menjadikan yang bersangkutan berstatus sebagai suami istri, karena sesuatu yang batal itu tidak punya implikasi hukum. Bahkan itu termasuk zina tulen. Di Bandung itu saya baca di beberapa media ya, kesaksian para dokter kulit dan kelamin. Itu banyak orang yang berhijab dan bercadar, biasanya pak hitam pakaiannya, monggo Bu Joko, Bu Mas Turah, tapi mengidap penyakit kelamin. Iya, karena ternyata mereka ikut aliran Syiah itu dengan nikah mut'ahnya itu.
Nikah mut'ah itu yang mirip-mirip itu tadi, kawin kontrak. Nah, justru karena memang itu akad yang tidak benar, maka dampaknya mirip zina. Memang dampaknya mirip zina. Mau kawin kontrak, ngontraknya sakarepe sing ngontrak. Iya. Bisa sehari, bisa sebulan, bisa sepekan, bisa setahun. Kenapa? Iya, makanya kan ini semacam ya mirip dengan perzinahan itu. Yang pada akhirnya memang beberapa pelaku nikah mut'ah itu naudzubillah min syarri dzalik kena penyakit kelamin itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya saya nggak tahu detail aturannya, tapi seperti itulah yang terjadi. Walaupun saya pernah sampaikan di sini, saya baca dalam fikih sunat saya sabik di bab tentang hudud, terutama hudud zina itu ya. Orang yang melakukan akad nikah dengan akad yang masih disengketakan di antara para ulama itu tidak bisa dikenai hudud gitu. Misalnya gini ya, misalnya ada satu wilayah yang menggunakan hukumnya bermadzhab Syafi'i misalnya gitu. Sementara di antara warga negaranya itu ada yang bermadhab Hanafi misalnya gitu ya. Sehingga dia bisa nikah dengan wanita yang rusydah, yang sudah cerdas itu hanya menggunakan saksi tanpa menggunakan wali. Atau menggunakan kaul, walaupun kaul yang lemah dari sebagian para ulama, itu walaupun dalam pandangan madhab Syafi'i misalnya dianggap tidak sah pernikahannya, sehingga karenanya bisa dianggap batal, itu tetap tidak bisa dikenai hudud, hukum cambuk atau hukum rajam. Kenapa? Karena itu masih dalam ranah khilafiyah di antara para ulama. Kecuali yang ulama boleh dikata sepakatlah bahwa itu adalah batil. Mana contohnya? Itu kemarin yang ada ide dari dosen seorang doktor di Jawa Tengah itu. Saya nggak sebut namanya karena nggak hafal namanya saya. Tapi terkenal itu. Kemarin dia mengatakan bahwa membeli pelacur itu melalui mucikari itu dianggap seperti membeli budak, milkul yamin. Sehingga nanti ya itu pemikiran itu ada. Sehingga kemudian kalau misalnya dia datang ke mucikari atau germo, terus dia beli pelacur untuk dizinai itu dianggap bukan zina karena dianggap seperti budak belian. Ini jelas nggak benar ya. Akhirnya kan ada orang yang berseloroh kan dia punya anak perempuan. Mau nggak anak perempuannya digitukan dengan dalih? Iya, asal suka sama suka tapi syaratnya. Mau nggak anak ini gitu kan? Pasti tidak mau lah. Iya. Nah, yang begini-begini ini jelas tidak benar. Ulama sepakat tidak boleh. Kenapa? Karena di masa Nabi pelacuran itu sudah ada. Dan modelnya ya mau kayak gitu diantaranya gitu. Aktivitas melacur sama menikah itu kan sama. Bedanya di mana? Di akadnya kan? Iya, di akadnya itu. Itu seperti itu. Makanya hati-hati. Setan menghias-hiasinya untuk mereka dan dia akan menempatkan semua yang terlihat di sana ke dalam kerugian di dunia sebelum ditimpa dengan siksaan akhirat. Kecuali jika dia mau bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Lantas Allah menganugerahkan kasih sayang dan ampunan kepadanya. Kalau terlanjur terjadi bagaimana? Taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau taubatnya diterima, insya Allah tidak akan dibalas nanti di akhirat, alias dimaafkan, diampuni oleh Allah. Dan di dunia pun insya Allah juga tidak akan dibalas. Namun begini ya, zina tadi yang saya katakan zina tadi itu termasuk perbuatan yang dampaknya tidak hanya dunia, tidak hanya akhirat, tapi juga dunia. Ya fakta di lapangan sebagian terlanjur kena dampak dunianya. Ada yang memang terdampak dalam pengertian diazab, atau terdampak dalam arti kena
kena dampaknya. Bukan karena diadab, tapi karena kena dampaknya murni. Contoh, pernah saya nonton di Najwa Shihab itu, kalau saya nggak salah di Najwa Shihab, beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik-baik maksudnya, tapi mengidap virus HIV/AIDS. Terus ditanya, ibu kenapa bla bla bla. Kata ibu ini, suaminya, jadi suaminya itu dinas di luar kota atau di mana gitulah. Rupanya dia melacur dengan seorang pelacur yang terindikasi terinfeksi virus atau memang kena AIDS itu. Nah, terus kemudian dia pulang, ya, dia kan zinanya gak ngomong-ngomong, kalau ngomong digerebek. Rupanya begitu dengan istrinya. Akhirnya istrinya terinfeksi juga enggak? Iya. Rupanya hamil dia. Iya, anaknya kena juga. Ya itu seperti itu. Sekarang banyak lagi HIV. Naudzubillah. Kalau sekarang kan tidak hanya dari itu, Bu. Dari jarum-jarum itu. Sama itu LGBT itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Semoga selamat kita semua. Amin. Dan ada 3 perbuatan dosa besar di surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70 itu, yaitu syirik, membunuh, dan zina. Syirik, membunuh, dan zina. Kalau enggak taubat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau taubat, Allah maafkan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Kecuali yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka hendaklah dia maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Apa? Al-Furqan surah ke-25 ayat 68, 69, 70. Asal mau tobat ya. Asal mau tobat. Kalau enggak mau tobat ya repot. Pun lanjut. Ya, ada. Ya, ada Bu ya? Ya. Ada 3 perbuatan dosa besar. 68 sampai 70. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya, maka nikahnya batil, batal. Beliau juga bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil, dan nikah ila bi waliyin wa bi syahidai adlin. Saya ulang tadi, memang lengkapnya nikah itu ada wali, ada saksi, dan ada mempelai pria dan wanita asli. Harus asli ya, wanita asli, pria asli harus, tidak boleh yang abal-abal. Dan masing-masing sedang tidak sedang berstatus sebagai yang dilarang menikah, seperti bukan mahram, bukan saudara sesusuan. Si istri tidak sedang sebagai istri orang lain, atau tidak sedang dalam masa iddah. Si suami istrinya belum 4 gitu. Yang betul, kalau udah 4 tak boleh nikah lagi. Kok kuotanya udah habis. Oh lanjut. Nah, itu. Tapi kalau misalnya pakai wali, nggak pakai saksi, Imam Malik membenarkan masih. Pakai saksi, tidak pakai wali, Imam Hanafi masih membenarkan. Tapi ada syaratnya kalau yang itu. Syaratnya wanitanya sudah dewasa. Maksudnya pemikirannya sudah dewasa, gitu. Terus kemudian yang kedua, ngerti lah, sudah ngerti itu. Jangan yang masih capi-capian. Apa namanya capi-capian? Jadi emang jadi yang memang sudah rusda itu cerdas ya. Sudah kalau kata madzhab Hanafi gitu.
Wong bisnis saja dia bisa, apalagi cuman ngurus dirinya terkait. Nah, itu sudah punya kemandirian lah atau apa. Wis ngerti itu namanya rusdah. Nah, kemudian yang itu monggo. Semoga diberi panjang umur yang barakah ya. Siapa lagi? Beliau milad di statusnya tapi nggak tahu betul apa. Nggak betul. Oh, insyaallah barakallahu fiha. Lanjut nggih. Jadi singkat cerita kalau kita bicara soal ini berarti ketentuannya apa Bu rumusnya? Nah, kalau mau aman nikah itu yaitu pakai wali, pakai saksi, ada mempelai pria wanita. Saya ulang asli, tidak sedang dalam status hukum yang dilarang untuk menikah, ada sighat, itu ada sighatnya nanti. Kalau mengenai mahar itu nafkah pertama seorang suami kepada istri. Tidak masuk dalam syarat dan rukun, tapi ada ancaman dari Nabi. Barang siapa yang menikah tidak bayar maharnya, kok sampai matinya dia tidak bayar maharnya, maka dia mati sebagai penzina. Naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi mahar itu nggak masuk dalam rukun, nggak masuk dalam syarat memang. Dalam syarat nikah tidak masuk, dalam rukun nikah nggak masuk, tapi dia harus ada. Dan itu merupakan nafkah pertama seorang suami kepada istrinya. Kalau itu tidak ada dan sengaja maka kalau sampai mati dia tidak bayar maharnya, dia mati sebagai seorang penzina. Jadi memang mahar itu boleh dibayar kapan saja. Seketika boleh, nyusul juga boleh. Cuman kalau nyusul selama belum dibayar maharnya, istri berhak menolak kalau diajak oleh suami. Ya diajak senggama dia bisa menolak. Jangan gitu. Tapi kalau sudah dibayar harus bilang ya gitu harusnya. Kayak iklannya kafe. Iklan kafe zaman dulu itu. Kenapa Bu Desi tadi ngomong apa? Oh gitu. Nah, kalau mahar dihutang gimana? Kalau mahar dihutang boleh, nggak apa-apa, boleh. Ya tadi harus bayar. Kalau nggak dibayar nanti kalau dia sampai mati atau sampai cerai nggak dibayar, maka dia status hukumnya sebagai penzina. Ya nggak bayar itu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Kalau yang seperti Nabi Yusuf itu maharnya lewat apa pekerjaan ya? Nabi Syuaib, Nabi Musa. Boleh tidak apa-apa. Mahar itu intinya satu mahar itu nihlah. Kalau di Al-Quran wa atu sadaqatihinna nihlah itu Quran yang bilang. Jadi berikanlah kepada wanita itu maharnya sebagai nihlah. Nihlah itu sesuatu yang bermanfaat untuk wanita itu. Intinya nafkah sih sebenarnya itu nafkah pertama. Makanya saya mohon maaf ya nanti kalau bisa putri-putri jenengan kalau nikah maharnya jangan ngikuti tren orang zaman sekarang yaitu seperangkat alat mandi. Seperangkat alat sholat. Maaf. Seperangkat alat sholat. Mohon maaf. Iya. Tapi sebenarnya dalam Islam itu mahar yang paling bagus itu emas sebenarnya. Kalau dalam fikih ya, tapi tidak wajib. Tapi yang paling bagus itu emas. Nah, karena emas itu terserah dia sih mau dipakai apa saja. Kalau Anda pakai rupiah kena inflasi nanti. Kan seperti itu. Yang penting emas. Itu juga difigurain Ustaz. Iya, ya kalau nggak dipakai belanja kan malah. Jadi memang yang bagus kalau dalam Islam di fikih maksud saya, di fikih yang saya pahami, para ulama memang menganjurkan mahar itu emas. Kalau masjid, Maharnya masjid. Ya bagus. Sebenarnya gini ya, mahar itu terserah si wanitanya maunya apa ya sebenarnya ya. Cuman kan sebenarnya harusnya saya ulang, mahar itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh si wanita itu. Ya kalau masjidnya dihibahkan itu yang dijadikan sebagai mahar untuk si wanita itu bisa dimanfaatkan oleh dia, ya sah-sah saja. Tapi sebenarnya masjid itu kalau yang secara hukum harusnya wakaf. Nah sementara kan kalau diberikan ke dia berarti kan masjid pribadi. Kalau masjid pribadi berarti bukan wakaf. Kalau bukan wakaf berarti kita tidak ada kesunahan tahiyatul masjid di situ. Kita tidak ada kesunahan iktikaf di dalamnya.
kecuali setelah diterima sebagai milik pribadi, terus si wanita dengan kesadarannya mewakafkan masjid itu sebagai wakaf dia baru bisa, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi saya ulang ya, intinya mahar itu sesuatu yang bermanfaat untuk si istri. Makanya mahar hafalan Quran itu oleh para ulama dikritik itu, yang betul ngajari Quran. Kalau ngajari Quran di masa Nabi ada, dan itu Nabi membolehkan, karena itu bermanfaat. Tapi kalau maharnya adalah hafalan membaca Al-Quran, itu banyak ulama yang mengkritik tidak tepat. Apa manfaatnya untuk istri itu? Itu seperti itu. Nah, jadi sarannya memang mahar itu nggak usah neko-neko, udah emas gitu aja. Nah, emas gitu aja. Bisa dimengerti ya? Boleh, tidak ada masalah. Mahar itu sebenarnya terserah pihak wanitanya, mintanya apa. Saya pernah ceramah nikah di Senopati di Empu Senduk itu. Ada rumah makan namanya Sendok Godong, nggak ngerti saya apa namanya lah itu. Nah itu pas akad maharnya Vespa. Iya. Ternyata istrinya memang seneng Vespa, iya. Bukan, ya, dia senang Vespa, dia minta Vespa. Ya sudah, mau mintanya Vespa itu. Pernah juga saya tahu di daerah Jakarta Utara itu minta BMW. Ya sudah, ya terserah lah itu. Selama mampu, Tapi ada prinsip ya, ada prinsip dalam Islam itu. Prinsipnya pertama, jangan dengan sengaja menuntut mahar yang menyulitkan, dengan sengaja ya, menyulitkan sehingga takutnya hilang keberkahan dalam pernikahan itu. Kalau sengaja minta mahar yang menyulitkan. Yang kedua, prinsip lagi yang kedua dari pihak laki-laki sebisa mungkin memberikan mahar yang baik, syukur-syukur yang terbaik. Tidak harus yang terbaik, yang baik, syukur-syukur yang terbaik, syukur-syukur. Tapi itu yang baik sudah bagus itu. Kenapa? Karena dari situ bisa diukur bagaimana nanti sikap suami ke istrinya. Karena itu nafkah pertama. Kalau sudah maharnya saja, disengaja jelek, padahal dia mampu memberi yang baik, jadi dia ngasih yang buruk, padahal dia bisa memberi yang baik. Di situ kita sudah bisa mengetahui mentalnya dia ke istrinya. Saya pernah menghadiri pernikahan seorang janda dengan duda. Saat itu si calon mertuanya nanya ke calon mantunya, berapa maharnya? 100.000. Itu udah tahun 2000-an. 100.000. Saya kaget. Karena yang akan nikah ini terkenal Pak Haji, punya sawah banyak, terkenal kaya di kampungnya. Kok ngasih mahar cuma 100.000? Saya nggak cocok dalam hati saya, tapi siapa saya kan cuma orang yang datang aja. Terus saya lihat dari raut wajah mertuanya juga kurang suka. Kok cuma 100.000 gitu loh. Padahal dia orang kaya. Dan betul, begitu menikah, pakai dal suaminya itu. Betul. Nauzubillah, betul. Memang betul, setelah nikah akhirnya cerai itu. Polid guala itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Dari awal udah ketahuan kok sebenarnya. Iya, dari mahar itu. Kecuali memang dia tidak mampu. Namanya juga nggak mampu, beda bab. Ini enggak, dia mampu memberikan yang baik, tapi ngasih yang nggak baik gitu loh. Gitu loh. Kalau kayak gitu bisa diminta batal nggak? Bisa nggak sih? Asal belum akad pasti bisa. Iya, contoh lagi gini. Ya. Nggak mau gitu. Nggak bisa karena dia janda. Karena yang mau orang tuanya tuh. Kalau yang mau batal anaknya bisa. Iya. Kalau bapaknya nggak ngefek. Kenapa? Karena janda sudah. Citanya janda itu. Nah, makanya saat tunangan itu memang ada baiknya dibicarakan berapa mintanya mahar. Idealnya si pihak laki-laki menanyakan, mohon maaf mau minta mahar apa, gitu. Nanya baik-baik gitu. Nah, saya pernah nemenin jamaah saya jadi juru bicara. Jadi jamaah saya ini putranya mau meminang calon pinangannya. Mungkin beliau kurang berani bicara mungkin karena gimana, terus saya diminta jadi jubirnya. Saya jadi jubir itu beberapa kali. Biasanya memang kalau keluarga santri sama keluarga yang bukan santri lah itu. Saya pernah jadi jubir juga ketika putrinya mau dapat keluarganya Gus Dur, Allah yarham, dari Tebu Ireng.
Karena kiai-kiai semua dia gemeter kan takut. Ustaz jadi jibir-jibir ya nanti saya bantu ketemu sama satu itu Gus Solah Allah yarham, adiknya Gus Dur itu. Nah, jadi karena keluarga kiai kan beliau enggak pede gitu maksudnya. Nah, ini juga sama, ini keluarga kiai setempat juga. Saya diminta jadi jubir. Saya temui terus saya sebagai jubir nanya berapa mahar yang diminta gitu. Ternyata mereka pekewo enggak enak, mau menetapkan mahar enggak enak. Ya, ada itu. Nah, ini fikihnya ya. Kalau dia nggak bisa menetapkan, langsung kita tanya, kemarin kakaknya berapa mahar? Ya, kalau dia anak pertama, kemarin sepupunya berapa? Atau ibunya dulu berapa ibunya dulu? Ya, tapi jangan yang uang kalau ibunya, nanti invasinya jauhan. Ya, misalnya. Singkat kata singkat cerita, saat itu dia nyebut kemarin kakaknya 26 gram emas. Ya sudah itu. Gimana Mas? Sanggup Mas? Sanggup? Mau enggak deal 26 gram emas saat itu? Mau. Iya. Oh, tidak apa-apa. Enggak, minimal itu standar minimalnya. Iya, 26 itu standar minimalnya. Ya, yang penting sepakat aja, sepakat itu. Itu seperti itu. Nah, itu prinsip pada laki-laki. Prinsip pada perempuan itu pokoknya jangan membebani dengan sengaja ya pihak laki-laki dengan beban yang sekiranya dia kesulitan gitu. Ya ukur kemampuan aja, ukur kemampuan saja. Jadi kalau misalnya maaf ya misalnya anak Ibu Indri besok memang punya keinginan untuk diberi mahar apa, sampaikan saja. Sekiranya tidak memberatkan sekiranya tidak memberatkan, saya pengen mahar misalnya apa, sampaikan, tidak ada masalah. Kalau misalnya, misalnya celinguan, aduh apa tinggi misalnya gitu, mohon maaf kalau sekiranya memang tidak sanggup, tidak apa-apa, kan saya sedang menyampaikan keinginan saya, kalau enggak ya sudah yang apa, itu prinsipnya sih memudahkan lah, prinsip itu memudahkan. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja menuntut mahar yang menyulitkan bagi pihak laki-lakinya, disengaja tapi itu ya, disengaja menyulitkan, maka yang dikhawatirkan hilangnya keberkahan dalam pernikahan itu. Hilangnya keberkahan berarti hilangnya kebaikan. Nah, ngerinya naudzubillah ya betul-betul hilang kebaikannya, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu prinsip-prinsip itu harus diperhatikan berkaitan dengan apa mahar itu. Ustaz, Yeah. yang sering jadi perseteruan bukan mahar yang Apa, Bu? tapi misalnya berapa uang yang dikasih untuk pihak perempuan pesta. Nah, itu yang kadang suka jadi ribut gitu. Itu Baik. Itu tradisi ya. Iya. Kalau mahar kan syariat. Ah. Kalau itu tradisi. Kalau tradisi itu musyawarah aja. Gimana baiknya. Jadi lagi-lagi prinsipnya saya khawatir itu aja sih. Kalau memang disengaja untuk dipersulit, ngerinya sih memang nanti malah merepotkan gitu. Kehilangan keberkahannya. Cuman yang itu nggak diancam dalam hadis sih memang. Ngeri aja. Tapi kalau mahar itu ada hadisnya memang. Untuk mahar itu. Musyawarah aja sih memang. Bersyukurlah pada Allah kalau jenengan punya besan yang pengertiannya luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan jamaah saya yang sebelumnya beliau batal ya, pertunangan putrinya batal. Terus qadarullah sekarang ketemu lagi yang baru yang dia bersyukur sekali pada Allah karena ternyata gantinya insya Allah lebih baik ya. Itu tidak hanya anaknya yang baik tapi juga besan-besannya itu pengertiannya luar biasa. Jadi dia enggak terlalu intervensi berlebihan lah. Ya, jadi siapa yang punya hajat ya sudah beliau yang beliau enggak mau kan ada yang resek mengintervensi macam-macam gitu. Ya karena memang memasukkan menantu kan memasukkan orang baru dalam kehidupan rumah tangga kita. Salah memasukkan orang kan kayak salah masukkan tikus ke rumah gitu loh. Jadi kan malah jadi masalah. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya semoga anak-anak kita semuanya dianugerahi pasangan yang qurratu a'yun ya. Dan kita juga punya besan-besan yang soleh yang qurratu a'yun. Amin Allah. Soleh yang qurratu a'yun. Amin Allah. Kita pun juga jadi orang tua dan besan dan mertua yang qurratu a'yun juga. Amin. Yang solihah. Amin Allah. Insyaallah. Itu seperti itu. Ya macam-macam. Tapi jangan terus gara-gara ada berita ini itu terus takut mantu ya jangan. Tetap direncanakan gitu Indri. Karena anak jenengan punya pikiran nikah aja alhamdulillah. Di masa di mana ada sebagian anak-anak muda itu enggak punya pikiran menikah.
Ya, bersyukurlah pada Allah jenengan anak jenengan punya pikiran menikah itu alhamdulillah. Syukuri itu. Dan nikahnya dengan lawan jenis. Syukuri banget. Ya. Alhamdulillah. Syukuri banget itu. Saya itu. Iya. Karena seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Itu seburuk-buruknya istri. Iya. Iya. Seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Itu seburuk-buruknya istri. Harusnya kan solehah pula istri itu. Dayan. Seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Paham ya? Bersyukurlah pada Allah. Semoga Allah mudahkan anak kita jodohnya juga ya, amin. Yang membahagiakan dan memuliakannya dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Lanjut. Apabila dalam akad nikah persyaratan adanya wali pengantin perempuan, kalau laki-laki nggak butuh wali. Terus kemudian pengumuman walimah ya, pengukuhan dalam bentuk akad, dan saksi-saksi yang adil itu tidak dapat dipenuhi, maka akad nikah itu batal dan hubungan seksual pasangan itu ditetapkan sebagai zina. Ini versi mazhab ini ya, versi mazhab. Nah, saya ulang tadi ada dinamika hukum, ada wali tanpa saksi, ada saksi tanpa wali. Nah, ini saya ulang, masing-masing punya argumentasi hukum. Tapi memang saya ulang, sempurnanya pernikahan menggunakan wali, saksi, ada akad, ada mempelai pria wanita yang asli tadi dia, dan tidak sedang dalam status hukumnya tidak bisa menikah, tapi dalam status hukum yang memang bisa menikah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Yang terjadi di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, bahkan termasuk juga di kalangan para TKW atau TKI Indonesia di Timur Tengah biasanya, universitas itu adalah tercela, hina dan fitnah keji yang nyaris menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja secara khusus. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada fitnah atau bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi perbuatan zina itu kalau di dalam konteks pembahasan buku ini itu tidak hanya berdampak kepada yang berzina, tapi juga ke kanan kiri, depan belakang, atas bawah tadi. Itu harus hati-hati. Mas saya katakan ada memang beberapa perbuatan dosa itu yang Allah itu menyebut dengan nama ismun. Ismun itu buntut yang panjang artinya. Jadi memang ada beberapa perbuatan dosa itu yang buntutnya panjang memang. Di antaranya zina ini. Zina ini termasuk sesuatu yang buntutnya panjang. Tapi saya ulang ya, pembahasan dalam buku ini memang agak menafikan kemungkinan adanya khilafiyah di antara para ulama mengenai tadi adanya wali tanpa saksi, adanya saksi tanpa wali. Kalau saya tetap berpendapat bahwa hal-hal yang ulama masih khilaf di dalamnya memang tidak masuk dalam kategori perbuatan zina selama dilakukan dengan baik dan benar. Cuman kan masalahnya nggak bener. Saya contohkan kemarin itu, si wanita ngaku nggak punya suami, ternyata begitu pulang dia punya suami. Nah, nggak bener, itu seperti itu. Nah, jadi itu masuk dalam kategori yang tidak benar. Dan itu terjadi itu. Yang saya ceritakan ada beberapa TKI kita di Arab Saudi itu, dia nikah di sana dengan menggunakan saksi tanpa wali atau menggunakan wali hakim. Terus kemudian begitu dia pulang ke Indonesia, dia baru tahu kalau ternyata si istrinya itu masih punya suami di Indramayu saat itu. Kasusnya yang saya itu di Indramayu saat itu. Nah, ini jelas nggak benar ini. Yang benar siapa? Yang si istrinya yang nggak benar itu. Karena suaminya kan taunya dia nggak ada suami, karena ngakunya nggak ada suami. Ternyata dia ada suami. Ya itu yang nggak benar begitu itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Orang-orang bodoh dan dungu itu seharusnya tidak menyangka bahwa ketika seorang gadis atau perempuan itu meridhoi pernikahan dirinya, maka akad nikahnya sah tanpa ada masalah apapun. Nah, dia mengira begitu, padahal itu sangat bermasalah secara hukum. Karena dia mengira semuanya akan baik-baik saja. Padahal semua itu tidak benar. Ya tadi kemarin kita diskusi kita dengan yang kata Bu Ratna, bagaimana kalau akhirnya orang tuanya tahu kan, pasti akan sangat mengecewakan orang tuanya.
Karena pernikahan itu kan bersatunya dua keluarga, tidak hanya dua hati, tidak hanya dua orang, tapi juga dua keluarga. Barangkali ya, mungkin tidak terlalu jadi masalah kalau dia anak yatim piatu, memang nggak ada siapa-siapa lagi, dua-duanya memang yatim piatu misalnya, sehingga ya nggak ada masalah misalnya gitu, secara pribadi karena memang tidak ada keluarga lagi misalnya gitu. Tapi kalau yang masih punya ayah, punya ibu, terus tiba-tiba ketahuan anaknya nikah tanpa izin orang tuanya, kan pasti orang tuanya kecewa. Yung cung ono bapak ono mak kok gak ngomong kan. Kok cek itu seperti itu. Nah, makanya gini, ini penting, ini ya, satu sisi ada orang yang memandang positif, satu sisi ada orang yang memandang tidak bagus. Tergantung Anda pakai sudut pandangnya mana ya. Pernah tahu nggak ada seorang laki-laki yang melamar wanita pujaannya sendiri tanpa disertai dengan keluarganya? Dia datang dengan gagahnya, saya mau melamar putri bapak, bla bla bla, tanpa melibatkan keluarganya sama sekali. Sebagian orang memuji, wah ini pria jantan, gentle, hebat, ini bla bla bla. Oke, tidak ada masalah. Bagi yang menilai seperti itu silakan saja. Tapi jangan salah loh, ada orang yang mengatakan begini, lah iya perkara penting kok keluarganya nggak ikut loh, kemana? Ya paling nggak telepon apa video call atau apa. Perkara penting pernikahan dalam anaknya saja orang tuanya nggak terlibat. Lah pertanyaannya ada apa ini? Lah sopo arek iki? Bisa dimengerti maksudnya? Ini kan kejadian penting, kok keluarga nggak terlibat gitu loh. Ya terus iki sopo arek iki terus? Satu sisi kayak orang gagah berani dia melamar sendiri. Fakta ada yang muji gitu. Tapi di sisi lain ada yang bertanya, lah ini kan momen penting dalam kehidupannya. Kok iso wong tuane gak melok iku lho. Kok iso gak ada keluarganya yang ngikut itu. Pertanyaan iki ono apa? Padahal ini kan momen penting dalam kehidupan sang anak ini. Kok gak melok wong tuane kan aneh. Nah, ini kan karena apa? Karena pernikahan itu tidak hanya bersatunya dua hati, tapi dua keluarga. Ngoten nggih? Nah, itu monggo jangan terus yang mana terserah. Nah, kalau saya kayaknya yang kedua itu. Perkara penting kok keluargane gak melok. Kecuali dijelaskan dan ada konsekuensinya, ya monggo kalau mau dengan segala konsekuensinya. Saya pernah ditanya oleh seseorang janda juga nanya ke saya, dia mau nikah ditanya. Dia nanya, saya mau dilamar sama laki-laki ini bla 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 bla. Nah, tapi bukan berdokter ya, ada janda yang lain. Bukan Bu Pri juga, bukan ada. Iya, enggak. Dia nanya ke saya bla bla. Saya cuma nanya gini. Sampean dengan menjanda kan pasti ada masalah toh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini calon suami sampean ini bisa kan beliau itu punya 3 masalah yang pokok yang sudah terpetakan lah. Pertanyaannya, masalah pertama selesai nggak dengan Anda nikah sama laki-laki ini? Oke, selesai. Yang kedua selesai. Oke, insya Allah bisa selesai. Yang terakhir ini yang nggak bisa. Padahal ini cuma hal yang prinsip. Sampean mau punya suami yang masalah sampean yang ketiga ini nggak tergambar selesainya. Bismillah, rapopo. Akhirnya dia bonek nikah itu. Ya saya bukan siapa-siapa yang bisa mempengaruhi dia jangan nikah kan. Begitu nikah benar memang di masa yang ketiga ini memang nggak selesai dan itu jadi beban akhirnya. Walaupun yang di dua ini selesai sih. Tapi yang dua ini kan yang satu ini ada ya. Yang itu yang tidak kalah pentingnya dalam menjalani kehidupan. Itu seperti dalam kehidupan rumah tangga itu. Terkait dengan masalah dia sebagai pribadi ya gitu. Karena kan masing-masing orang masalah pribadinya bisa beda-beda itu. Nah, terpetakan 3 masalah. Insyaallah 2 selesai, 1 yang enggak selesai. Tapi masalahnya kan ini 3 ini prinsip semua gitu loh. Prinsip semua, prinsip dalam rumah tangga. Nah, masalahnya enggak dan betul enggak terselesaikan. Enggak terselesaikan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Allah bahagiakan kita semua ya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Atau meyakini bahwa akad nikah sudah sah apabila disaksikan oleh 2 orang pemuda yang suka hura-hura serta melakukan maksiat secara terang-terangan sepanjang hari, tidak mengenal mana yang haram dan mana yang halal, dan tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah terhadap dirinya. Bagaimana mungkin saksi seperti itu dapat disahkan persaksiannya? Tidak, sekali-kali tidak. 2 orang saksi yang dipersyaratkan dalam akad nikah adalah 2 orang saksi yang adil, maksudnya yang baik. Tujuan saksi itu apa sih? Supaya kalau nanti ada tuduhan dia berzina, ada saksi enggak, saya jadi saksi pernikahannya. Dia tidak zina. Nah, itu tujuannya. Dulu. Kalau sekarang tinggal ada buku nikahnya atau tidak. Kalau sekarang SIM, surat izin menginap.
Yang disebut adil adalah akhlak yang mencegah seseorang dari mengerjakan perbuatan dosa besar atau terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar kepadanya. Kemudian dia memberinya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan terhadap segala sesuatu. Jadi perintah adanya saksi itu merupakan perintah yang wajib menurut ayat ini ya, menurut ayat ini. Walaupun nanti dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, saksi itu tidak wajib, yang wajib itu wali. Dalam hal pernikahan. Rasulullah Muhammad SAW yang agung sangat ingin agar pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman kepadanya meridhai Allah sebagai Rabb-nya dan meridhai Islam sebagai agamanya, mau mengikuti beliau. Rasulullah Muhammad SAW senantiasa memeriksa keadaan mereka dan menghibur mereka saat mereka diterpa musibah. Ketika Sayyidah Zainab radhiyallahu binti Khuzaimah radhiyallahu anha menjanda dan masa iddahnya telah selesai, maka Nabi kita Muhammad SAW tidak membiarkannya menjalani hari-hari pedih sendirian, merasakan sakitnya perpisahan dengan suami dan menyerah kepada kesedihannya. Akan tetapi beliau lantas meminangnya sebagai bentuk belas kasih dan kasih sayang kepadanya. Inilah akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya di surah surah At-Taubah ayat 128 itu, sesungguhnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Tapi kalau Nabi pede wajar ya. Nabi pede wajar. Orang ini kalau nikah sama saya pasti bahagia. Kan dia sedih tuh, mau dilamar oleh Nabi dan pasti dia akan bahagia. Karena Nabi itu ucapan dan perkataannya cocok lah. Dalam arti beliau ini tipe suami yang memang tidak pernah menyakiti istrinya. Dan itu yang pernah didoakan oleh Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Ya Allah, sepeninggal saya tolong berikan kepada istri saya Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakitinya. Dan Rasulullah memang tipe suami yang tidak pernah menyakiti istrinya. Dan semua istri beliau itu bahagia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Subhan jangan kepedean. Ini kasihan ada janda ini. Tak nikahi aja lah supaya dia bahagia. Pulak bahagia. Malah sumpek golek gawe. Maka jangan kepedean, jangan apa? Kepedean. Jadi harus ditimbang-timbang dulu. Tapi Nabi yang sudah pasti bahagia yang hidup dengan beliau itu aja masih pernah ditolak cintanya. Di antara yang pernah menolak cinta beliau itu pertama Ummu Salamah, walaupun akhirnya diterima. Pas Nabi ngelamar Ummu Salamah itu sama Ummu Salamah ditolak radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, saya sudah tua." Kata Ummu Salamah, "Saya sudah tua." Nabi menjawab, saya juga sudah tidak muda," kata Nabi. "Anak saya banyak ya Rasulullah," kata Ummu Salamah, nolak lagi. "Anakmu anakku juga. Jadi kalau mau nikahi janda, sepaket dengan anaknya harus mau nerima itu. Jangan hanya mau sama emaknya, nggak mau sama anaknya." Ya dokter ya. Kalau mau sama emaknya harus mau sama anak, nerima anaknya sebagai anaknya gitu maksud. Kalau enggak, ya, makanya Nabi, "Anakmu anakku juga." Akhirnya ya enggak berdaya juga Musa, makanya jangan-jangan ya gelem mau. Cuman kan memang
perempuan itu gitu kadang nggak langsung terima itu untuk menguji kesungguhannya ya dokter ya. Iya. Untuk menguji kedua. Iya. Jangan jadi tersangka terus. Berarti nanti kajinya kalau ada Bu Iman. Biasanya Mbak Ani sasaran. Gibon. Tapi memang begitu. Nah, dan yang kedua itu saya lupa siapa itu yang ibu pernah tanyakan itu beliau ini budak atau istri gitu ya, ya itulah. Ya bukan satunya. Kalau Maria Arbuda jelas jadi istri. Yang satu lagi yang wanita Yahudi yang akhirnya masuk Islam dengan keluarganya juga masuk Islam. Tawanan perang aslinya. Tawanan perang statusnya budak. Oleh Nabi mau diperistri. Kata beliau, saya tidak mau. Saya maunya jadi budak saja. Jadi budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kata beliau itu lebih meringankan bagi saya dan lebih meringankan bagi panjenengan. Ya, tetap diterima sih tapi sebagai budak. Padahal Nabi mau meningkatkan sebagai istri. Tapi beliau tidak mau. Saya lebih suka jadi budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang budaknya Nabi diperlakukan seperti istrinya. Itu seperti itu. Itu saya lupa namanya siapa kemarin itu. Yang ibu sempat nanya kemarin dulu udah lama. Yang itu statusnya istri atau budak yang sempat Nabi ada yang cemburu pada Nabi karena Nabi menunsewu sama budaknya itu loh. Nah, itu memang itu budak tawanan perang saat perang di Khaybar kalau saya nggak salah itu. Nah, itu diantara tawanannya itu adalah si wanita Yahudi itu. Cukup lama tinggal di rumah salah satu dari sahabiah, akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, Nabi berkenan melamarnya sebagai istri, tapi beliau tidak mau. Saya tidak mau jadi istri panjenengan, saya mau jadi budak saja. Nah, itu seperti itu. Jadi mau jadi budak saja. Karena itu lebih meringankan bagi saya dan lebih meringankan bagi panjenengan bagi Tuhan itu lebih meringankan juga. Itu seperti itu. Ditolak tapi tetap diterima sih. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sekelas Muhammad Rasulullah aja pernah ditolak, apalagi sekelas Muhammad Subhan. Ngoten iki biasa. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab radhiyallahu anha tidak didorong oleh nafsu dan syahwat. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Loh, jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada saya teruskan lagi berarti. Pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dengan Zainab radhiyallahu anha tidak didorong nafsu dan syahwat. Sebenarnya nafsu dan syahwat tetap harus ada dalam pernikahannya. Cuman memang pada Nabi dorongan utamanya bukan itu gitu aja maksudnya. Jadi dorongan utamanya bukan itu. Nah, jadi ya mosok nikah gak ono syahwat ya pasti nggak bener lah. Saya dulu ketika awal-awal ngomong ke istri saya sebelum saya nikah itu saya bilang, ya saya ingin menikahi kamu itu karena Allah. Ya ada syahwatnya juga sih, cuman nggak dominan saya bilang gitu. Ya sosok ustadz ini. Ya kan dia kenal saya itu kan karena saya sering ceramah. Saya sering ceramah saat itu. Di antara yang saya ceramah itu ya dia. Rupanya dia dalam hati itu batin. Saya tahunya setelah nikah. Dalam hati dia ngomong, ini ustadz ini pacarnya siapa ya? Gitu. Batin gitu ke saya. Ternyata jadi istri saya. Saya tahunya begitu nikah itu baru dia cerita itu. Iya. Saya dulu pas sampean ceramah itu aku batin. Iki pacari sapa ya? Atau iki bojone sapa ya? Batin. Ya malah jadi bojoku. Hati-hati kalau batin-batin. Pun lanjut. Pernikahan itu beliau jalani hanyalah karena hikmah agung nan luhur yang dilupakan oleh orang-orang yang mencerca beliau. Yang dilupakan oleh orang-orang yang mencerca beliau. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa Nabi itu maaf ya, tuduhannya macam-macam lah. Intinya Nabi itu hiperseks katanya. Saya mau terangkan dulu gini. Kalau Nabi itu hiperseks, Nabi nggak akan tahan menduda cukup lama. Nabi itu menduda cukup lama juga. Saya pernah
nonton di sebuah televisi, ada seseorang yang di TV itu dia mengaku hiperseks ya. Dia bilang saya sehari nggak gitu nggak bisa. Dia bilang, saya laki-laki ya, saya sehari nggak gitu nggak bisa. Dia ngomong gitu. Nah, saya pernah dapat cerita dari jamaah saya sendiri karena ada kasus ya. Terakhir saya dengar gugatan cerainya diterima oleh pengadilan. Beliau cerita sama saya gini, suami saya itu Ustaz, kalau udah pengen kayak gitu itu dang-dang ku ngamuk, mau opong sehingga pernah saat pada saat haji, maktabnya itu kuncinya ketinggalan boyo opong ngono. Sing buat yang koper sing ngopo marwang. Enggak, saya cuma gambar gini. Nabi kan enggak gitu, Nabi itu enggak gitu. Nabi malah sempat menduda. Lek wong hiperseks kan mesti dang-dang golek. Itu pun Nabi sempat enggak punya pikiran menikah lagi loh itu. Terus ada sahabiah yang kasihan sama beliau kan. Kimsakin Nabi butuh koncoy. Maka dicarikanlah, itu pun dapatnya yang umur 60. Ya Siti Aisyah kan nyusul berikutnya. 60, yang umur 60. Enggak cocok kalau dituduh bahwa Nabi itu napa? Hiperseks. Apalagi Nabi pernah dengan sengaja tidak menyenggamai seluruh istrinya dengan kasus ilah itu 1 bulan, pernah itu. Yang menjadi sababun nuzul Al-Ahzab itu ayat kalau enggak 26 29 itu kalau enggak salah itu. Al-Ahzab ayat kalau enggak 26 29, baca terjemahannya. Itu Nabi sebulan tidak menggauli istrinya, itu yang Nabi ya kuat. Apalagi Nabi kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 20 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi memang sengaja tidak begitu. Nabi itu kuat gitu. Tapi nanti saya terangkan juga. Baca Bu. Al-Ahzab ayat surah ke-33 Oh ya. 33 ayat 2, kalau enggak 26 29, coba 29 dulu deh. 29 dulu ya. Ya. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya Iya betul. dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Itu 29. 26-nya coba. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab atau Bani Quraidah yang membantu mereka atau golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian lain kamu tawan. Baca terus, bukan terus. Itu 29 itu udah betul, tapi mungkin ayat sebelumnya terus 27 26 ya terus bukan. Terus 27-nya dia mewariskan kepadamu tanah-tanah. Terus 28. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri. Ya ini, jadi 28 29 itu. Jika Iya. kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Mut'ah itu maksudnya perhiasan dunia ya, bukan mut'ah kawin mut'ah itu bukan. Jadi saya ulang ya, di sini Nabi dalam kasus ayat ini ceritanya para istri beliau datang kepada Nabi minta fasilitas duniawi. Kalau bahasa sederhananya pengen dong kita kayak istrinya Raja Persia, Raja Romawi yang penuh kemewahan. Nabi itu sedih, bukan karena tidak mampu. Karena kalau Nabi mau, Gunung Sofa, Gunung Uhud bisa jadi emas untuk beliau. Dan sedihnya Nabi apa? Nabi takut kalau para istri beliau dijangkiti penyakit hubbud dunia, terlampau mencintai dunia. Akhirnya Allah turunkan, karena Nabinya sedih, Allah turunkan ayat. Gini Muhammad, kalau bahasa kita ya, bilang sama istri kamu, oke, disetujui, kalau memang mau harta dikasih harta semua. Tapi cerai dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang pilih harta atau Nabi Muhammad. Tentu semua kompak milih Nabi Muhammad kan. Ya wis, kalau milih Nabi Muhammad, Nabi terlanjur kecewa beliau. Beliau mengatakan, saya bersumpah, kalau bahasa kita ya, okamakal, tidak akan menggauli kalian semua selama 1 bulan. Itu ilah namanya. Dan itu boleh dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Jadi Nabi selama sebulan tidak pulang ke rumah, pulangnya ke masjid selama sebulan. Tidak digauli sama istrinya. Itu kalau orang hiperseks nggak kuat itu, nggak kuat. Ini di antara hikmah kejadian itu ya. Ya tentu janganlah suami itu fitnah. Pokoknya mah gak tak keloni sak wulan mah warugi. Jadi ini Nabi ini konteksnya untuk hikmahnya di antara itu menepis
tuduhan-tuduhan bahwa Nabi itu bukan seorang laki-laki yang apa? Hiperseks. Tapi jangan dikira Nabi itu loyo. Jangan salah, dalam satu riwayat bahkan Nabi non sewu nggih, ini untuk menepis tuduhan juga bahwa Nabi itu nggak mampu. Padahal Nabi itu pernah menggauli istrinya 9-9-nya sekaligus dengan satu kali mandi. Artinya dari sini ke sini terus sampai 9 itu pernah dilakukan. Ada hadisnya itu. Tapi jangan terlalu kemana-mana mikirkannya ya. Sampai tapi ini real. Sampai sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa rahasia kuatnya Rasulullah Muhammad SAW? Ada beberapa riwayat. Pertama, nun sewu, Nabi kalau ngersake ngulangi lagi itu beliau wudu dulu. Jadi Nabi itu nun sewu kalau ngersake ngulangi lagi itu beliau wudu dulu. Yang kedua, jamu hari-hari beliau itu madu. Madu yang dipakai untuk kuat begitu itu namanya madu panas, madu hangat. Madu hangat bukan berarti airnya hangat, tapi air dulu baru madu. Kalau madu dulu baru air namanya air madu dingin. Kalau madu hangat, air dulu baru madu diaduk. Memang baiknya pakai air hangat sih kata untuk supaya lapisan lilinnya itu apa namanya terbuka. Saya nggak enak ngomong panjang kan ada dokter lebih paham lah itu. Nah, iya bisa juga itu. Nah ini kan di sana kan nggak ada lencak Bu, gitu loh Bu. Iya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi Nabi itu bukan lemah syahwat. Beliau laki-laki normal yang sempurna kelelakiannya, namun beliau juga bukan orang yang hiperseks. Sehingga kemudian pernikahan Nabi memang dorongan utamanya bukan nafsu dan syahwat. Semata-mata semua itu pertama karena perintah Allah sebenarnya. Karena dalam satu riwayat saya tapi belum pernah tahu ya ini hadisnya sahih apa tidak ya. Tapi saya pernah mendengar riwayat Aukamakal Nabi pernah bersabda Aukamakal ujian yang paling berat bagi beliau itu adalah ujian poligami itu. Jadi kalau bahasa sederhananya andaikan boleh pilih gitu ya, monogami gitu andaikan boleh pilih. Tapi beliau nggak bisa memilih. Nah kalau nggak bisa memilih mau gimana lagi? Itu memang ujian yang paling berat itu dan hebatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah istrinya 9 atau bahkan dengan yang meninggal 13 atau 11 itu tidak ada satupun istri beliau yang cerita buruk tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kan yang paling tahu rahasianya suami kan istri. Yang paling ngerti rahasia suami apa? Istri. Bahkan mau belajar boleh Bu. Tapi bahkan orang munafik pun tidak punya informasi, tidak punya celah untuk menyerang Nabi dari sisi Nabi terkait dengan kehidupan rumah tangganya. Sampai detik ini itu. Kalau sekarang ada, itu dari orang-orang murtadin, itu kebanyakan fitnah, tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita konfirmasi ke sirah nabawiyah yang benar, yang bersanad maksudnya, itu terbukti bahwa Nabi dengan semua istrinya, semua istri beliau itu bahagia dengan beliau. Tidak ada satupun yang tidak bahagia dengan beliau. Nah, buktinya ketika Nabi mau tawarkan perceraian itu, akan dikasih fasilitas atas, semuanya kompak tidak mau. Semuanya mau dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa umumnya wanita tidak siap dipoligami, bahkan ada penulis sirah mengatakan bahkan para istri Nabi pun sebenarnya juga tidak mau dipoligami. Tapi semua mereka bahagia dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti ya? Ya begini-begini kan enak ngomongnya aja. Prakteknya studi pakai del. Bagaimana mungkin orang yang menikah karena syahwat itu justru memilih para janda? Tidak mungkin. Wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dan wanita tua, beliau bahkan pernah menjalani waktu sekian lama tanpa ditemani oleh seorang istri di sampingnya. Beliau tidak menikah kecuali sesudah wafatnya istri beliau yang pertama, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang senantiasa menopang perjuangan beliau, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha yang tercinta. Masuk akalkah bila seorang pria yang usianya sudah melewati 50 tahun, lolos 50 tahun, itu menikah lagi karena syahwat atau hanya untuk melampiaskan nafsu dan kelezatan yang akan sirna? Kalau Nabi memang nggak mungkin. Tapi kalau selain Nabi, cari sopo, wong lanang umur 50, laki-laki umur 50 kayak kadang lagi dadi-dadi nih. Pernikahan itu beliau lakukan karena perintah Allah Ta'ala.
terkandung hikmah yang agung, tujuan yang luhur, dan pensyariatan yang utama dari yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Kemudian apa halangannya bagi Allah untuk memperkenankan nabinya melakukan apa saja yang dia kehendaki berupa kebaikan.